Selamat datang kembali di MA2151 Simulasi dan Komputasi Matematika bersama saya Prita Etriana Putri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab 8 model berdasarkan data. Jadi kenapa kita akan membuat model yang berdasarkan data? Nah, ini alasannya karena kita biasanya harus ya kadangkala dituntut untuk membangun suatu model berdasarkan data yang ada. Jadi model di sini artinya tidak melulu Anda punya data, kemudian di-upload satu-satu, tapi terkadang kita harus melihat fenomena ya yang terjadi pada data tersebut. Nah, untuk melakukan ini perlu diketahui beberapa fungsi yang sering digunakan untuk membangun model. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh ya fungsi yang saya rasa Anda juga sudah kenal dengan fungsi-fungsi ini. Yang paling sederhana adalah fungsi linear ya. Fungsi linear ini biasanya kita tulis sebagai persamaan Y sama dengan mx plus b ya, dengan menggunakan koordinat kartesius seperti ini. Jadi Anda punya X di sini, punya Y di sini. Nah, M-nya itu tiada lain adalah si gradiennya itu ya. Dan B-nya ini adalah titik potong dengan sumbu Y. Nah, kalau fungsi linear ini ada fungsi yang sederhana. Nah, ada fungsi yang sedikit lebih kompleks yang kita sebut sebagai fungsi polinom. Fungsi polinom ini bisa kita tulis seperti ini ya. Saya rasa Anda juga sudah mengenal fungsi tersebut. Kemudian setiap fungsi polinom yang dapat dituliskan seperti ini. Nah, n-nya ini biasanya kita sebut sebagai derajat polinom ya, di mana an di sininya tidak boleh sama dengan 0. Dan ini adalah salah satu contoh ya, contoh dari fungsi polinom. Ya, ini untuk suatu fungsi polinom tertentu bisa didapatkan seperti ini, bisa juga bentuknya yang lain ya. Nah, ada juga yang disebut dengan fungsi akar ya. Biasanya bentuknya seperti ini bisa kita lihat sebagai Y sama dengan akar X, seperti itu. Nah, fungsi akar ini biasanya digunakan untuk menentukan jarak ya antara dua titik ya. Anda masih ingat suatu formulanya yang seperti ini ya. Ini bisa menentukan jarak antara x1, y1 dan x2, y2. Nah, untuk berikutnya ini adalah salah satu contoh fungsi eksponensial. Dia ini sebenarnya seharusnya dia meningkat secara signifikan seperti itu ya. Dan Anda juga pernah melihat ya fungsi eksponensial, salah satunya ada di bab 2 ketika kita sedang membuat model untuk pertumbuhan tak terbatas ya. Jadi modelnya seperti ini, di mana ini Y ini menunjukkan populasi ketika T, dan P0-nya ini adalah populasi awal, dan K-nya adalah rasio pertumbuhan ya. Dan dan K-nya ini adalah sebuah konstanta. Dan sebenarnya secara umum kita bisa menuliskannya untuk fungsi eksponensialnya seperti ini ya, dengan K dan R-nya ini adalah sebuah konstanta. Kemudian ada juga yang disebut dengan fungsi logaritmik ya. Biasanya digunakan untuk data yang bertumbuh secara eksponensial. Misalkan ada juga skala Richter untuk gempa ya. Jadi fungsi logaritmik ini bentuknya seperti ini. Biasanya kita mengenal dengan ada basisnya ya. Kalau misalkan kita bicara tentang logaritmik, seperti bilangan asli yang kita kenal, ini basisnya ada di basis 10, dan kita juga mengenal sebuah fungsi logaritmik dengan basis bilangan natural ya, atau bilangan Euler. Jadi biasa kita sebut sebagai ln x ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya kita punya akar x-nya ada di sini,
maka ln X ini ada sedikit di bawah akar X ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang dikenal sebagai fungsi trigonometri ya. Jadi ini semua fungsinya sudah Anda kenal di kalkulus atau matematika 1A. Nah, fungsi trigonometri ini sebenarnya merupakan dasarnya ini dimulai dari lingkaran ini ya. Jadi dari lingkaran ini Anda bisa melihat di sini ada X-nya ya. Ini ada X-nya dan di sini pertama Anda tentukan titiknya dulu ya, titik X, Y. Kemudian berarti Anda punya X-nya di sini dan Anda punya Y-nya di sini. Lalu asumsinya ini jari-jarinya satu ya. Asumsinya ini jari-jarinya satu, maka di sini Anda bisa memiliki sudut ya, sudut yang biasanya kita tulis sebagai radian. Nah, dari sini kita akan mendefinisikan sinus, kosinus, dan juga tangannya. Jadi dari sini kita lihat bahwa sinus itu definisinya adalah dari ini ya, dari sisi jika sinus dari T ini adalah Y per 1 dalam hal ini, dan untuk kosinusnya berarti kita punya kosinus T-nya kita punya X per 1 ya, dan untuk tangannya kita punya Y per X ya. Jadi kita menggunakan fungsi trigonometri ini dasarnya dari lingkar segitiga yang ada dalam lingkaran ini. Fungsi trigonometri ini jika kita lihat dalam bentuk ini ya, kita punya di sini T-nya, sudut T-nya, maka kita bisa melihat bahwa fungsinya, dalam hal ini saya lagi membuat fungsi kosinus. Kosinus ini berarti dia ini ya, periodik ya, jadi ada nilai yang berulang, nilai Y yang berulang pada pada titik tertentu ya, pada T tertentu. Nah, biasanya untuk fungsi trigonometri ini memang digunakan untuk memodelkan data yang periodik ya. Misalkan suhu dalam ruangan, kita bisa lihat dari misalkan suhunya ketika pagi misalkan suhunya sekian, lalu kemudian siang, malam, kemudian nanti pagi lagi, nanti suhunya akan kembali ke suhu yang awal lagi ya. Nah, jadi bentuknya periodik. Cenderung untuk fungsi trigonometri ini yang digunakan ini adalah fungsi kosinus ya. Jadi jika kita punya sinus theta, kita transformasi menjadi kosinus theta min pi per 2. Nah, ada juga istilah-istilah dalam fungsi periodik, yaitu kita punya istilah amplitudo dan juga ada periode ya. Amplitudo dan periode ini apa? Jadi ketika kita misalkan memiliki fungsi ya, ft, gt ya, di mana ft-nya ini adalah asin bt, gt-nya adalah akos bt, maka yang dimaksud dengan amplitudo ini adalah besaran a-nya ya. Jadi a-nya ini merepresentasikan tinggi maksimumnya. Dan jika persamaannya seperti ini, maka periodenya adalah 2pi per b. Nah, jadi tadi kita sudah kenalan atau memang Anda sudah mengenalnya dengan fungsi-fungsi yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, berarti sekarang kita masuk ke model empirik. Jadi model empirik ini dibuat dengan latar belakang sulitnya mengembangkan model yang merepresentasikan situasi yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita melihat dari ini ya, data saja, kita memiliki beberapa kesulitan ya untuk memodelkannya kalau misalkan hanya dengan data yang cukup banyak. Nah, model empirik ini dibuat hanya berdasarkan data tertentu ya, dan gunanya sebenarnya bukan untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya, tapi dia meramalkan ya, digunakan untuk meramalkan kondisi yang akan datang. Jadi seperti saat ini ya, untuk meramalkan
misalkan pergerakan atau penyebaran virus seperti itu. Nah, model empirik ini bisa digunakan, tapi ini murni untuk meramalkan dan bukan berarti hal tersebut pasti ya. Jadi yang sudah diramalkan ini pasti terjadi ya, bukan seperti itu. Tapi untuk setidaknya memberikan prediksi. Model empirik ini membuat suatu fungsi yang menangkap tren dari data. Ya. Peramalan dengan model empirik. Nah, kita dapat menggunakan model empirik untuk meramalkan perilaku di mana datanya tidak ada. Ya. Jadi dengan data yang sudah dimiliki, kita bisa meramalkan perilaku untuk data yang perilaku si modelnya untuk kejadian yang akan datang. Tapi model empirik ini tidak dapat diaplikasikan di luar selang data yang dimiliki. Nah, karena tidak bisa diaplikasikan di luar selang, akibatnya kita tidak bisa memastikan bahwa data akan berperilaku di luar selang data serupa dengan hasil observasi dalam selang data. Nah, ini salah satu cara metode yang akan kita gunakan adalah dengan menggunakan regresi linear. Misalkan kita memiliki data ya seperti ini ya, jadi ada X dan Y seperti ini, kita plot data seperti ini. Nah, ide dari regresi linear ini adalah kita kita mencari sebuah garis yang merupakan fungsi linear ya garisnya, di mana dia cukup merepresentasikan pergerakan data yang ada di sini. Jadi di sini misalkan Anda lihat bahwa ya datanya cukup acak sebenarnya, dan di sini ada data yang ada data yang pencilan seperti ini ya. Jadi dia pada titik 0,3 ini ya terdapat di sini ya 0,3 ini terdapat dua nilai di sini ya, dan terdapat dua nilai yang sama di 0,3 dan 0,4 seperti ini. Nah, jadi di sini idenya adalah dengan menghitung mencari suatu garis ya, di mana pada garis tersebut dan juga titik tersebut dia memiliki jarak yang minimum ya. Jadi di sini pada data ini kebetulan kita punya ya satu nilai X yang memiliki dua nilai Y. Nah, di sini dipilih aja salah satunya sehingga dia memiliki jarak yang minimum. Jadi dalam hal ini si garis yang ini memiliki merupakan fungsi linear yang dianggap dapat merepresentasikan si data yang ada. Nah, dari garis ini kita bisa memprediksi nilai di titik X sama dengan 0,5, di mana sebelumnya kita tidak memiliki data tersebut ya. Tidak memiliki, di sini kita bisa lihat tidak ada data 0,5. Jadi di sini kita bisa menganggap bahwa kita bisa memprediksi nilai Y ketika X-nya sama 0,5, yaitu di titik ini ya. Jadi hanya prediksi saja. Nah, di sini diingatkan kembali ya definisi dari kombinasi linear. Misalkan N adalah bilangan bulat positif dan A1 sampai AN ini adalah konstanta. Maka penjumlahan yang seperti ini adalah kombinasi linear dari X1 sampai Xn ya. Jadi penjumlahannya bentuknya seperti ini disebut sebagai kombinasi linear dari X1 sampai Xn. Nah, untuk memperoleh parameter M dan B ya dalam Y sama dengan MX plus B, ini adalah si garis regresinya, maka yang dilakukan adalah meminimumkan perbedaan antara model dengan data yang diamati ya. Jadi seperti yang saya katakan, dicari
nilai jarak minimumnya ya antara titik tersebut dengan si calon garis ini ya. Jadi kita melakukan minimasi dari ini, persamaan ini ya. Nah, dari dengan meminimumkan persamaan yang tadi, sebenarnya yang kita dapatkan dengan menggunakan kalkulus ya, kita bisa mendapatkan M-nya adalah ini dan N-nya adalah ini ya. Jadi silahkan Anda latihan untuk mengecek ya bagaimana caranya untuk memperoleh M dan juga B ini ya. Nah, regresi linear ini juga biasa disebut sebagai linear least squares ya, karena dia menghitung ya, jadi dia menghitung seperti yang sebelumnya. Nah, ini ya, menghitung jarak minimum, dan jarak minimum ini sebenarnya adalah akar dari si kuadrat-kuadratnya itu sendiri ya. Jadi kita bisa anggap sebagai least square-nya. Nah, itu istilahnya munculnya dari situ ya. Nah, model empirik linear ini secara umum bentuknya seperti ini ya, Y sama dengan A1X1 tambah A2X2 sampai ANXN ya. Dan AI-nya ini kita sebut sebagai parameter dari model. Nah, ada juga nih model yang tidak dapat direpresentasikan dalam bentuk model empirik linear. Nah, dalam hal ini modelnya disebut sebagai non-linear. Nah, kalau misalkan model yang bentuknya linear ini, bagaimana cara untuk melakukan manipulasinya? Nah, untuk melakukan manipulasinya kita bisa melakukan transformasi himpunan data. Contoh, misalkan kita ingin mengubah dari grafik cekung ke atas ke garis lurus ya. Jadi jika ingin jadi datanya cekung ke atas dan kita ingin mengubahnya menjadi suatu fungsi linear, persamaan garis seperti itu, maka yang pertama kita lakukan operasi pada X untuk memperoleh nilai yang lebih besar. Dan efeknya lebih banyak pada nilai X yang lebih besar. Nah, yang kedua, atau kita bisa juga melakukan operasi pada Y yang menghasilkan nilainya yang lebih kecil dan efeknya lebih banyak pada nilai Y yang lebih besar ya. Jadi bisa ada dua cara seperti ini. Nah, ini maksudnya seperti apa? Contoh, misalkan saya memiliki data seperti ini ya. Jadi datanya yang ini, saya plot, maka bentuknya seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita lihat dia cekung ke atas ya, cekung ke atas. Nah, bagaimana caranya kita mau melakukan transformasi data ya, sehingga kita memperoleh kurva yang menjadi sebuah garis lurus ya, hampir mendekati garis lurus. Nah, jadi cara yang pertama ya, kita coba dengan langkah pertama adalah dengan melakukan transformasi dari X ke X kuadrat. Jadi kalau yang sebelumnya kita punya grafik Y terhadap X, nah sekarang Y terhadap X kuadrat. Bagaimana kalau kita plotkan ini? Nah, di sini adalah nilainya adalah X kuadrat ya. Maka kita dapat bentuknya seperti ini. Coba lagi dengan X pangkat 3. Kita punya bentuknya seperti ini. Kita coba lagi dengan X pangkat 4. Dapat seperti ini bentuknya. Tapi dari sini ke sini masih ada galat sedikit ya. Jadi kita coba dengan 3,5. Maka dengan X pangkat 3,5 kita temukan yang lebih precise ya. Jadi bisa merepresentasikan si data-data yang kita punya. Sehingga kita memiliki sebuah garis lurus ya. Nah, di sini kita karena jadi di sini kita punya garis lurusnya ya, gambar yang ada pada slide sebelumnya.
Nah, di sini sebenarnya tidak lain adalah Y sama dengan minus ya. Jadi ini adalah nilai perpotongannya. Dan perpotongannya terhadap sumbu Y di sini ya. Dan ditambah dengan, nah ini adalah si gradiennya terhadap X pangkat 3,5 karena di sini X pangkat 3,5. Nah, ini sebenarnya nah, kalau misalkan kita transformasi lagi nih dari sini ke X, maka kita punya bentuknya seperti ini ya, cukup cantik ya. Jadi dia mewakili ya. Jadi grafik ini mewakili titik-titik yang ada di sini, yang merupakan titik-titik yang ada pada plot data kita ya. Nah, jadi strategi untuk melakukan transformasi itu sebenarnya ada beragam. Anda bisa mulai dengan minus 1 per Z kuadrat, minus 1 per Z, minus 1 per akar Z ya, ini minus Z pangkat minus setengah, ln Z, akar Z, Z pangkat 2, Z pangkat 3, boleh juga Z pangkat 3,5 dan seterusnya. Ya, jadi ini proses transformasi yang bisa Anda lakukan. Nah, ini juga adalah salah satu contoh juga ya. Kita bisa transformasi untuk Y pada model satu suku ya. Jadi dari sini ini adalah datanya. Nah, di sini kita punya titik-titiknya ya. Nah, di sini sebenarnya yang dilakukan untuk mendapatkan ini ya, mendapatkan garis ini adalah dengan melakukan transformasi untuk Y ya. Nah, jadi kalau ya yang di sini ya, kalau tadi kan cekung ke atas, kalau yang ini cekung ke bawah ya, agak cekung ke bawah. Nah, ini bagaimana caranya kalau misalkan cekung ke bawah? Nah, yang pertama kita lakukan operasi pada X untuk memperoleh nilai yang lebih kecil dan efeknya lebih banyak pada nilai X yang lebih besar. Atau kita bisa juga melakukan operasi pada Y yang menghasilkan nilai yang lebih besar dan efeknya lebih banyak pada nilai Y yang lebih besar. Jadi dibalik dengan yang cara yang cekung ke atas tadi. Nah, dengan melakukan pendekatan yang serupa ya dengan yang tadi, kita sekarang coba dengan melakukan transformasi pada Y ya. Jadi Y-nya ini didekatkan dengan Y pangkat 6 per 5 ya. Jadi dengan mengubah Y-nya menjadi Y pangkat 6 per 5, kita peroleh data seperti ini. Nah, ini mungkin ini terjadi ini ya, terjadi kesalahan ini ya. Ini 200 sebenarnya, nanti mungkin akan boleh dicek kembali. Ini harusnya grafiknya kurang lebih seperti ini, tapi ini sepertinya untuk titik-titiknya memang terjadi perubahan sedikit ya seharusnya dari yang ini ya. Ya, jadi tapi untuk grafiknya kurang lebih sama seperti ini. Dan ini untuk plot data yang aslinya, jadi kita tahu bahwa U-nya ini ya, U-nya ini sama dengan minus 5,46747, di mana ini merepresentasikan perpotongannya pada sumbu Y-nya, dan ini adalah gradiennya. Jadi sebenarnya secara dengan melakukan substitusi ya, U-nya terhadap Y pangkat 6 per 5 ya, sebenarnya kita punya ini ya. Ini yang kita miliki. Nah, begitu caranya untuk melakukan transformasi himpunan data sehingga kita bisa melihat ya, mencari model non linearnya dengan lebih mudah daripada kita harus menebak-nebak secara random ya. Jadi dengan cara transformasi himpunan data ini sangat membantu untuk memodelkan suatu yang non linear.
Oke, saya rasa ini adalah slide akhir dari bab 8. Sampai bertemu lagi dengan video berikutnya dan terima kasih atas perhatiannya.